Di video kali ini kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan hubungan impuls dan momentum. Soalnya adalah bola bermassa 100 gram menumbuk dinding tembok dengan kelajuan 25 meter per sekon membentuk sudut 30 derajat terhadap arah vertikal. Ya, ini bola bermassa 100 gram. Kelajuannya 25 meter per sekon, arahnya 30 derajat terhadap arah vertikal. Ya, bisa membayangkan ya, Dek ya. Bola tersebut kemudian memantul dengan sudut dan kelajuan yang sama. Jadi dia setelah kena tembok dia memantul ya. Nah, kelajuannya sama berarti 25 meter per sekon, arahnya juga sama ya, 30 derajat. Tentukan besar impuls yang terjadi pada bola tersebut. Yang ditanyakan impuls. Impuls rumusnya adalah gaya kali selang waktu. Nah, ini rumus umumnya ya. Jadi impuls itu adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda dikalikan dengan selang waktu. Nah, adik-adik, di sini kita tidak bisa menghitung impuls dengan rumus I sama dengan F kali delta T. Karena baik gaya dan selang waktu tidak diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu adalah massa dan kecepatan. Nah, maka kita harus menggunakan rumus yang kedua dari impuls ya. Kita tahu impuls itu setara dengan perubahan momentum yang dialami oleh sebuah benda atau I sama dengan delta P. Jadi kita pelan-pelan saja ya sambil mengingat-ingat materinya. Nah, momentum itu rumusnya adalah massa kali kecepatan. Semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu pasti memiliki momentum ya. Nah, I sama dengan delta P, berarti I sama dengan P2 dikurangi P1 ya, momentum akhir dikurangi momentum awal. Jadi kalau di sini ada momentum awal P1 begitu ya, maka ini adalah momentum akhir P2. Nah, di sini ada satu hal yang sangat penting yang harus adik-adik ingat, bahwa yang namanya impuls kemudian momentum ini adalah besaran vektor ya, Dek ya. Jadi selain punya besar, punya nilai, impuls dan momentum juga punya arah. Nah, maka nanti kalau kita mau mengurangkan P2 dikurangi P1, ini artinya kita mengurangkan vektor P2 dikurangi vektor P1 ya. Maka nanti kita harus menggunakan aturan kosinus. Jadi kalau kita mau mengurangkan vektor P2 dikurangi P1 ya, nanti rumusnya adalah mengikuti aturan kosinus. Masih ingat? Jadi P2 dikurang P1, ini rumusnya adalah P1 kuadrat sesuai dengan aturan kosinus ya, ditambah P2 kuadrat. Kalau ini dikurangi, maka ini juga dikurangi ya, berarti min 2P1 P2 cos theta. Aturan kosinus berarti di sini cos ya. Nah, ini di akar. Oke. Nah, theta itu adalah sudut antara P1 dan P2. Hati-hati, syaratnya adalah ekor harus bertemu dengan ekor ya. Kalau ini kan ekor bertemu dengan kepala. Ini kepala ya. Nah, kalau yang ada titik ini ekor. Nah, maka ekor harus ketemu ekor. Berarti P1 ini harus kita gambar ulang. Nah, ini kita pindah ke sini. Nah, ingat kalau kita mau menggambar ulang dari sebuah vektor, maka panjang vektornya ini harus sama persis. Ya. Kemudian sudutnya juga harus sama. Artinya arahnya tidak boleh berubah. Jadi kalau ini 30 derajat, otomatis ini juga 30 derajat ya. Jadi kalau di matematika ini disebut sebagai sudut yang berseberangan. Nah, maka nanti theta itu adalah 30 ditambah 30 ya, sama dengan 60 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Langkah selanjutnya tinggal kita hitung P1 dan P2. Nah, adik-adik, karena kelajuannya sama, maka dapat kita simpulkan P1 pasti sama dengan P2 ya. Berarti langsung saja kita masukkan ke rumus ya, massa kali kecepatan. Massa bola 100 gram berarti 0,1 kg. Kita kalikan dengan kecepatan bola berarti kali 25 ya. Berarti 0,1 kali 25 sama dengan 2,5 kg meter per sekon. Nah, ini adalah P1 dan P2. Jelas ya? Kita kembalikan ke sini. Jadi P2 dikurangi P1 sama dengan akar 2,5 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat dikurangi 2 kali 2,5 kali 2,5 ya. Berarti 2 kali 2,5 kuadrat.
dikalikan dengan cos theta. Berarti cos theta itu kan cos 60 derajat ya. Cos 60 itu sama dengan setengah. Betul ya? Berarti ini kita kalikan dengan setengah. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Sekarang kita bisa coret nih 2 dengan setengah. Lalu ini 2,5 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat. Habis ya. Berarti tinggal akar 2,5 kuadrat. Akar 2,5 kuadrat berarti kuadratnya hilang ya. Jadinya 2,5. Nah, berarti P2 dikurangi P1 sama dengan 2,5. Ini satuannya kilogram meter per sekon ya. Atau newton sekon ya, sama saja. Jadi jawabannya adalah impuls yang terjadi pada bola adalah 2,5 kg meter per sekon. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Jadi intinya kalau kita mau mengerjakan sebuah soal, kita harus menyesuaikan dengan data yang diketahui di soal ya. Sebagai contoh di sini kita mau menghitung impuls, kemudian yang diketahui adalah massa dan kecepatan. Nah, maka kita pilih rumus yang kedua ya, bukan rumus yang pertama. Karena rumus yang pertama kita butuh gaya dan selang waktu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan menulis di kolom komentar. Nanti pasti saya akan menjawab seluruh pertanyaan kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Kemudian klik like dan silakan dibagikan di sosial media kalian. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.